Bab 856. Gudang senjata ajaib. Deru angin burung bangau, tumbuhan berubah menjadi senjata. Anda bahkan tidak memiliki asal-usul celestial sendiri dan Anda berani mengatakan bahwa Anda menciptakan mantra celestial ini. Mata King Sui dipenuhi dengan penghinaan. Dia bahkan tidak melihat banyaknya bulu yang menutupi ribuan kilometer. Dengan satu langkah, dia tiba di hadapan Wang Lin dan melihat 7 sambaran petir turun. Pada saat ini, sambaran petir pertama menyala merah dan turun dengan sangat cepat dari atas. Namun, saat sambaran petir merah turun, mata King Sui mengeluarkan cahaya merah. Sejumlah besar lampu merah menyala seperti jaring. Ia melahap sambaran petir merah dalam sekejap. Mata kanan King Sui bersinar merah terang saat dia menyerbu ke depan menuju baut kedua, guntur retribusi ilahi oranye. Sekali lagi dia melahapnya tanpa ragu-ragu dan pembalasan ilahi oranye menghilang. Lampu merah dari mata kanan King Sui menjadi lebih kuat saat dia terus melahap sisa petir retribusi 7 warna tanpa jeda. Murid Wang Lin berkontraksi saat dia menyaksikan semua petir pembalasan ilahi dimakan oleh lampu merah dari mata kanan King Sui. Petir menyambar tubuh Sui King, membuatnya tampak semakin dingin. Aura berbahaya keluar dari tubuhnya, terutama dari mata kanannya. Mata kanannya juga memancarkan cahaya merah yang tak terbayangkan, hampir berwarna darah. Siapapun yang melihatnya akan gemetar. Guntur pembalasan ilahi ini tidak buruk. Ini dapat membantu Ji Realemku pulih sedikit. King Sui berbalik dan memandang Wang Lin. Meski tatapannya masih dingin, ada sesuatu yang berbeda. Panggil angin, panggil hujan, dan persenjataan ajaib adalah 3 mantra pertama guru. Sekarang perhatikan baik-baik. King Sui mengangkat tangan kanannya dan membentuk segel. Dia menunjuk ke depan dan matanya menunjukkan sedikit nostalgia. Hanya butuh beberapa bulan bagi saya untuk memahami Call the Wind. Sedangkan untuk memanggil hujan, aku butuh waktu 1 bulan. Namun, Magical Arsenal membutuhkan waktu lebih dari 1 abad untuk saya pahami sepenuhnya. King Sui menghela nafas saat tangan kanannya membentuk segel dan melambai. Cahaya kristal tampak diam-diam muncul saat dia melambaikan tangannya. Hal ini menyebabkan senjata yang tak terhitung jumlahnya dari mantra Dewa Darah segera berhenti. Saat Wang Lin memperhatikan, dia melihat cahaya kristal terbagi menjadi lebih banyak cahaya. Salah satu dari mereka berubah menjadi seorang lelaki tua. Ketika lelaki tua itu muncul, aura kematian yang pekat keluar dari tubuhnya, tetapi energi asal yang kuat juga keluar dari tubuhnya. Hal ini menyebabkan lelaki tua itu mengeluarkan perasaan aneh. Pembudidaya kuno Mengmu, saya membunuh kultivator ini sebelum memasuki alam surgawi. Pada saat ini, cahaya kristal lain menyala dan menghilang. Seorang pemuda muncul. Pemuda itu terlihat sangat tampan dan juga mengeluarkan aura kematian yang kuat. Namun, ada juga niat membunuh yang kuat datang darinya. Kultivator kuno Kangran. Saya membunuh kultivator ini sebelum memasuki alam surgawi. Pembudidaya kuno Lu Jie. Saya membunuh kultivator ini sebelum memasuki alam surgawi. Saat King Sui berbicara, semua lampu kristal menghilang dan berubah menjadi sosok yang berbeda. Masing-masing dipenuhi aura kematian, namun semuanya mengeluarkan aura yang mengguncang pikiran Wang Lin. Peringkat 8 langit-langit Chen Feng. Aku membunuh orang ini dalam pertempuran alam surgawi. Peringkat 8 langit surgawi Rou Dei. Aku membunuh wanita ini di pertempuran Deserters.
Raja Surgawi peringkat 3 Seng Tianhou. Aku membunuh orang ini dalam pertempuran di Wind Celestial Realm. Raja Surgawi peringkat 7 Yun Meng. Saya membunuh wanita ini dalam pertempuran untuk supremasi. Mata King Sui dipenuhi dengan nostalgia. Saat dia berbicara, satu demi satu jiwa ilusi muncul. Hal ini tidak hanya menyebabkan mata Wang Lin melebar, bahkan Dewa Darah pun terkejut. Khususnya, jiwa para dewa dipenuhi dengan niat membunuh dan kebencian yang kuat. Seolah-olah mereka semua telah mati tetapi dipenuhi dengan kesedihan dan menolak memasuki siklus reinkarnasi. Saat mereka muncul, seolah-olah tempat ini telah menjadi api penyucian. Raja Surgawi peringkat 9 Yao Haiking. Aku membunuh orang ini menggunakan mantra surgawi aliran tersebar. Jiwa surgawi yang mirip dengan Dewa Darah muncul, dan tubuhnya dipenuhi aura kematian. Saat dia muncul, ekspresi Dewa Darah berubah drastis. Tuan Surgawi peringkat 1 Liu Yun. Aku membunuh orangnya dalam pertempuran melawan Dewa Langit Angin. Rain Celestial Realm peringkat 3 Dewa Surgawi Chaode. Aku membunuh orang ini dalam invasi alam surgawi. Peringkat 5 Dewa Surgawi Chen Han. Aku membunuh orang ini dalam pemberontakan. Angin alam surgawi peringkat 7 Tuan Surgawi Huo Han. Aku membunuh orang ini dalam pertempuran di jalan kuno. Cloning pertama Dewa Surgawi peringkat 9 Alam Surgawi Hujan. Aku membunuh klonnya di perang alam surgawi guntur dan hujan. Satu demi satu, lampu kristal menghilang, dan satu demi satu, sosok muncul. Semuanya sangat realistis dan mengandung niat membunuh serta keluhan yang tak terbayangkan yang memenuhi dunia. Dalam sekejap, jiwa surgawi yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi King Sui. Wang Lin tidak meragukan identitas orang-orang ini. Gelombang besar muncul di hatinya ketika dia melihat sosok King Suang. Saya telah membunuh terlalu banyak dalam hidup saya. Mantra persenjataan ajaib ini mengharuskan saya untuk menyempurnakan semua pembunuhan yang telah saya lakukan dengan mengekstraksi jiwa mereka dari siklus reinkarnasi. Lalu aku memurnikan jiwa mereka menjadi bagian dari jiwaku. Baru pada saat itulah Magic Arsenal mencapai penyelesaian kecil. Suara King Sui sangat tenang, tapi ada niat membunuh yang mengerikan dalam ketenangan ini. Bahkan Wang Lin terkejut dengan rekor pertempuran King Sui. Saat King Sui berbicara, jiwa surgawi yang tak terhitung jumlahnya melepaskan aura kuat yang dapat menjungkir balikkan dunia. Pada saat ini, semuanya menyerang Dewa Darah. Darah wajah dewa tanpa bekas darah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa persenjataan ajaib Kaisar Langit Bai Fan dalam catatan keluarga begitu menakutkan. Kaisar surgawi macam apa ini? Dia jelas-jelas adalah Dewa Iblis. Dewa Darah dengan cepat mundur. Segala sesuatu yang terjadi membuat kulit kepalanya kesemutan. Catatan keluarga memang memiliki bagian tentang leluhur surgawi Yao Haiking. Meskipun tidak jelas, tidak ada satupun yang menyebutkan bahwa dia mati di hadapan Dewa Langit King Sui. Saat dia mundur, mata Dewa Darah berubah menjadi merah darah dan cahaya iblis muncul di antara alisnya, dan dia berteriak, "Tanaman, serang!" Senjata yang dibentuk oleh bulu yang tak terhitung jumlahnya segera menyerang jiwa surgawi. Pada saat ini, suara gemuruh datang dari mana-mana dalam jarak ribuan kilometer, membentuk badai yang tak terbayangkan yang menyapu cakrawala. Tingkat pertempuran ini mempengaruhi seluruh wilayah selatan. Runtuhnya bintang-bintang telah memasuki keadaan yang tidak terkendali. Raungan terus-menerus bergema di seluruh wilayah selatan.
Jika hal ini berlangsung terlalu lama, bencana akan terjadi dan tidak dapat dihindari. Yao Yun terus-menerus mundur. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya iblis, menahan tekanan di balik Dewa Darah. Namun, budidayanya kurang, sehingga terus-menerus terluka. Dia menjadi putus asa, dan bahkan iblis di dalam tubuhnya akan runtuh. Suara gemuruh bergema saat mantra Dewa Darah terus hancur. Tak satu pun bulu yang berubah menjadi senjata bisa melawan sama sekali, jadi semuanya hancur. Saat Dewa Darah sedang mundur, jiwa surgawi muncul di hadapannya dan meledak. Kekuatan dahsyat dari ledakan itu menghantam tubuh Dewa Darah. Itu bukan hanya satu, jiwa surgawi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar Dewa Darah. Niat membunuh yang menggemparkan Yang Kumpul menyebabkan rasa takut muncul di mata Dewa Darah untuk pertama kalinya. Sudah lama sekali dia tidak merasakan ancaman kematian. Dewa Darah paling takut pada beberapa jiwa yang dulunya adalah penguasa surga karena masing-masing dari mereka memiliki aura yang menakutkan. Jika itu hanya salah satu dari mereka, Dewa Darah dapat dengan mudah menghancurkannya, dan bahkan dua pun tidak akan menjadi masalah. Namun, dia saat ini sedang terluka, jadi mau tak mau dia berakhir dalam kondisi yang menyedihkan. King Sui, apakah kamu akan membunuhku? Ekspresi Dewa Darah sangat ganas saat dia melambaikan lengan bajunya yang besar. Sejumlah besar energi asal yang dapat meruntuhkan langit dan mengubah hukum mulai berkumpul dengan gila-gilaan. Jadi bagaimana jika aku membunuhmu? Dengan satu langkah, King Sui melangkah maju dan tangan kanannya terulur. Energi dingin segera berkumpul dan membentuk massa udara hitam. Dewa Darah memperlihatkan ekspresi tegas saat dia mundur dan tiba di sebelah Yao Yun. Tangan kanannya menunjuk ke sela-sela mata Yao Yun. Mata Yao Yun tiba-tiba melotot dan tubuhnya menyusut dengan cepat. Seolah-olah jiwa dan daging asalnya dengan cepat diserap oleh benda di dalam tubuhnya. Tangisan menyedihkan keluar dari mulutnya dan matanya menjadi merah. Namun, pada saat ini, kebingungan di matanya telah hilang dan mengungkapkan kejelasan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Bayangan iblis kuno muncul di atas kepalanya. Itu jauh lebih padat dari sebelumnya karena baru saja melahap tonik. Dengan cepat ia terbang keluar dari tubuh Yao Yun. Selama proses ini tubuh Yao Yun rusak lebih cepat karena ia hanya tinggal kulit dan tulang. Dagingnya, energi asal, dan bahkan jiwa asal telah dimakan oleh iblis kuno. Mata Yao Yun menjadi lebih sadar dan dia menunjukkan senyuman menyedihkan. Dia ingat kenangan yang tidak dapat dia temukan selama ribuan tahun. Keluarga Yao sudah tidak ada lagi, tubuhnya jatuh dari bintang. Saat dia jatuh, jiwa iblis kuno keluar. Ia membawa aura iblis yang kuat saat memasuki tubuh Dewa Darah. Semua ini terjadi dalam sekejap. Ketika Dewa Darah menyerap jiwa iblis kuno, tubuhnya mengeluarkan aura iblis yang kuat. Matanya bersinar saat dia melambaikan lengan bajunya dan merobek kekosongan. Ada suara robekan saat retakan panjang muncul dan lampu kuno perlahan padam. King Sui, karena kamu sedang mencari kematian, maka jangan salahkan orang tua ini karena membunuh makhluk surgawi. Ekspresi Dewa Darah sangat mengerikan, dan tubuh ilusi raksasa iblis kuno setinggi puluhan kaki muncul di hadapannya. Matanya merah darah saat dia melihat King Sui dan mengeluarkan suara gemuruh tanpa suara. Bab 857. Langkah ketiga, ekspresi King Sui masih acuh tak acuh. Dia tidak melihat Dewa Darah,
dia menatap sosok iblis yang keluar dari tubuh Dewa Darah, dan matanya menjadi dingin. Mata kanannya memerah, warnanya merah tua dan mengeluarkan niat membunuh. Dengan satu langkah, King Sui keluar. Kabut hitam di tangannya tiba-tiba melebar hingga 30 kaki dan terbang menuju Dewa Darah. Wajah Dewa Darah tampak garang saat dia menunjuk ke arah lampu kuno. Dia bukan satu-satunya yang bergerak, iblis kuno juga menunjuk ke arah lampu kuno. Masih ada nyala api yang menyala di dalam lampu kuno itu. Tidak jauh dari situ, mata Wang Lin tertuju pada lampu kuno sejak lampu itu muncul. Dia bisa dengan jelas melihat bayangan seorang wanita yang sedang berjuang di jantung lampu kuno. Rasa sedih seakan menjalar dari kobaran api tersebut. Dengan ujung jari Dewa Darah, api di dalam lampu kuno itu membesar dengan hebat. Kemudian bayangan iblis kuno yang besar tiba-tiba muncul dari lampu kuno. Iblis kuno itu tampak hampir persis sama dengan bayangan iblis di sekitar Dewa Darah. Namun, aura yang sangat kuat itu jauh lebih kuat daripada bayangan iblis di sekitar Dewa Darah. Rasanya seperti membandingkan kunang-kunang dan bulan yang cerah. Ini adalah tubuh aslinya. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia tercerahkan. Benda di dalam lampu kuno itu adalah tubuh asli iblis kuno itu. Adapun benda-benda di dalam Dewa Darah dan Yao Yun, mereka adalah klon iblis kuno. Dewa Darah meraung dengan ganas, api iblis pemakan dewa. Saat dia meraung, nyala api dari lampu kuno menyebar dan tubuh iblis kuno yang sebenarnya keluar. Pada saat ini, sejumlah besar energi iblis menyebar. Bahkan seluruh wilayah selatan diselimuti energi iblis yang padat. Seolah-olah aura kuno dari zaman purba telah muncul di antara bintang-bintang. Energi iblis menyebabkan energi asal semua kultivator di wilayah selatan menjadi tidak stabil. Beberapa binatang di planet budidaya menjadi sangat bersemangat dan menyerap energi iblis dengan gila-gilaan. Saat iblis kuno menyerangnya, tubuhnya dipenuhi api. Cakar besarnya mencapai King Sui. Cakar ini mengandung aura yang lebih kuat dari hukum. Semua hukum lenyap sebelum cakar ini. Nyala api di sekitar tubuhnya adalah nyala api iblis yang tidak dapat dipadamkan yang telah menyala selama bertahun-tahun dan dapat membakar apapun di dunia. Mata King Sui menunjukkan ekspresi serius saat dia bergegas keluar dan melemparkan kabut hitam di tangannya. Di saat yang sama, mata kanannya bersinar merah. Dia menggunakan Ji Realem tanpa ragu-ragu. Sinar petir merah keluar dari matanya dan keluar. Saat Ji Realem muncul, semua debu menghilang dan semua makhluk merasa takut. Pada saat ini, energi iblis segera runtuh dan menghilang di hadapan kekuatan ini. Seolah-olah energi iblis tidak ada artinya sebelum Ji Realem. Petir merah membawa aura menakutkan dan berisi semua pembantaian dalam kehidupan King Sui. Itu menciptakan badai yang bergerak sangat cepat menuju iblis yang keluar dari lampu kuno. Mata iblis kuno itu menunjukkan ekspresi terkejut. Ia tidak bergeming saat ia mengulurkan tangan dan meraih Ji Realem. Pada saat ini, suara gemuruh mulai bergema. Cakar kanan iblis kuno segera runtuh ketika Ji Realem memasuki tubuhnya. Keruntuhan ini tidak berhenti di cakarnya dan menyebar ke seluruh tubuh iblis kuno. Dalam sekejap, seluruh tubuh iblis kuno runtuh. Namun, saat iblis kuno itu runtuh, nyala api di dalam lampu kuno menyala dengan hebat dan bayangan iblis kuno itu mengembun sekali lagi. Meski lebih redup dari sebelumnya, ada lampu merah berkedip di antara alisnya. Jika seseorang melihat lebih dekat, dia akan melihat bahwa lampu merah adalah Ji Realem.
Semua mantra di dunia ini berasal dari klan iblis kuno saya. Hanya yang ini, yang berisi jejak kekuatan surga, yang bukan milik klan iblis kuno saya. Namun, kekuatan ini sekarang menjadi milikku. Tanda seru petik 2. Sebuah suara kuno bergema di antara bintang-bintang. Mata iblis kuno itu memancarkan cahaya iblis. Lampu merah di antara alisnya menyala dan memancarkan sinar petir ke arah King Sui. Namun, saat petir merah muncul, ia runtuh karena tatapan King Sui. Gelombang kejut yang ditimbulkan oleh keruntuhan dengan cepat menyebar. Ekspresi King Sui dingin ketika dia mengangkat tangannya dan dengan tenang berkata, "Sumu, perhatikan baik-baik, ini adalah mantra keempat guru, Mountains runtuh." Mata iblis kuno itu dipenuhi dengan energi iblis dan ia dengan cepat mundur dan meraih Dewa Darah. Ia segera memasuki tubuh Dewa Darah, menyebabkan tangisan kesakitan keluar dari mulut Dewa Darah. Pembuluh darah di wajah Dewa Darah menonjol, membuatnya menunjukkan ekspresi yang menyakitkan. Seolah-olah dia mengalami sakit yang menyayat hati. Rambutnya bergerak tanpa angin dan dengan cepat memanjang. Lalu dua tanduk ilusi muncul di kepalanya. Di saat yang sama, lampu hijau menutupi tubuhnya. Sekarang dia tidak lagi tampak manusia dan tampak seperti iblis kuno. Energi iblis yang kuat keluar dari tubuhnya. Mata Dewa Darah tidak lagi fokus, hanya cahaya iblis. Dia meraung dan menyerang King Sui. Ekspresi King Sui serius dan mata kanannya memancarkan cahaya merah yang intens. Saat dia hendak menyerang, ekspresinya berubah dan dia tiba-tiba mendongak. Bahkan Wang Lin segera mengangkat kepalanya. Dia samar-samar merasakan sumber energi asal dari atas. Energi ini tidak kuat, tetapi Wang Lin merasa bahwa hanya satu pemikiran dari aura ini sudah cukup baginya untuk hancur menjadi energi asal. Ini adalah langkah ketiga. Ekspresi Wang Lin berubah drastis. Bahkan Dewa Darah, yang sudah gila, langsung mengangkat kepalanya saat ini, dan ekspresinya berubah. Cukup. Suara tenang perlahan muncul dari bintang-bintang. Kemudian sosok yang dibentuk oleh sinar cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul di antara King Sui dan Dewa Darah. Saat sosok ilusi itu muncul, dia mengangkat tangannya dan melambai secara acak ke arah Dewa Darah. Dewa Darah segera mengeluarkan seteguk besar darah dan iblis kuno itu tersingkir dari tubuh Dewa Darah. Wajah iblis kuno itu dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menatap sosok ilusi itu. Iblis kuno, saya tidak keberatan Anda meminjam keluarga Yao untuk memulihkan tubuh Anda, saya tidak peduli. Namun, jika kamu menyebabkan pembantaian di sistem bintang seluruh langit dan mempengaruhi pertempuran melawan sistem bintang aliansi, maka aku tidak keberatan memadamkan api iblismu yang tidak dapat dipadamkan. Suara orang ini tenang, namun mengandung aura yang dapat mengejutkan hati seseorang. Pada saat ini, Wang Lin merasa seperti telah kembali ke 1000 tahun yang lalu. Dia mengalami perasaan melihat seorang kultivator ketika dia masih manusia. Kuat, sangat kuat. Tak mampu melawan, bahkan pikiran pantang menyerah pun harus dipadamkan habis-habisan. Ketika Anda mendengar kalimat ini, Anda harus patuh. Penguasa langit King Sui, alam surgawi telah hancur, dan ini adalah sistem bintang seluruh langit. Sosok ilusi itu berbalik dan menatap King Sui. Tatapan ini seperti tatapan Dao, itu tidak memiliki kekuatan, tetapi itu menyebabkan serangkaian keributan di sekitar King Sui. Seolah-olah surga pun harus menyerah pada suara ini.
Itu tidak akan membiarkan adanya perlawanan. Mata King Sui masih dingin saat dia menatap sosok ilusi itu. Setelah sekian lama, dia mendengus dingin dan tidak berbicara. Bayangan ilusi itu buram dan mustahil melihat dengan jelas penampakan sosok itu. Setelah dia berbicara, dia merentangkan lengannya dan cahaya kristal memenuhi area tersebut. Saat murid Wang Lin menyusut, ruang runtuh di sekitarnya dengan cepat berkumpul dan dikembalikan normal. Tidak hanya itu, saat cahaya kristal berangsur-angsur hilang, semua kehancuran yang terjadi di wilayah selatan pun berbalik. Bahkan energi iblis yang diserap oleh beberapa binatang di beberapa planet budidaya Men Gilang secara diam-diam. Jika kalian berdua terus bertarung, aku akan membunuh kalian berdua. Setelah meninggalkan kata-kata tenang itu, cahaya kristal menghilang seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, kata-kata terakhir itu bisa membuat makhluk manapun merasa ketakutan. Hanya sebagian dari niat membunuh orang itu yang dilepaskan, namun itu cukup untuk mengubah warna dunia. Jika semuanya dilepaskan, maka bintang-bintang tidak akan ada lagi. Dewa Darah diam-diam merenung sejenak sebelum meraih lampu kuno itu. Dia bahkan tidak melihat King Sui saat dia bergabung dengan dunia dan menghilang. King Sui dan Wang Lin adalah dua orang yang tersisa. Wang Lin masih belum pulih dari keterkejutannya. Kejutan ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Wang Lin sangat yakin bahwa bayangan ilusi itu adalah kultivator langkah ketiga. Orang itu muncul tanpa gejolak sedikit pun, dan perasaan teror dari jiwanya begitu kuat hingga tidak hilang sama sekali. Seolah-olah dia hanya membutuhkan satu pemikiran untuk menyebabkan seluruh domain selatan runtuh. Wang Lin menutup matanya. Setelah sekian lama, dia menahan keterkejutan di hatinya, menangkupkan tangannya ke arah King Sui, dan berkata, "Terima kasih, aku akan selamanya mengingat bahwa senior menyelamatkanku." Mata King Sui menatap bintang-bintang di kejauhan dan matanya dipenuhi dengan kesedihan. Setelah sekian lama, kesedihannya hilang sebelum dia melihat ke arah Wang Lin dan dengan tenang berkata, "Jangan berterima kasih padaku. Saya tidak peduli bagaimana Anda mempelajari Call the Wind, tetapi sejak Anda mempelajarinya, Anda adalah murid lintas generasi dari guru saya. Aku, King Sui, tak punya ikatan apapun dengan sistem ini. Bertemu denganmu adalah pengaturan Tuanku. Anda belum membentuk asal mula celestial Anda, dan tanpa kolam celestial, Anda tidak dapat membentuk asal celestial Anda. Sekarang dengan kompetisi gelar surgawi Thunder Celestial Temple 108, 36 surga surgawi memiliki hak untuk mengakses kolam surgawi. Kamu harus berjuang untuk itu." Bab 858. Target, 108 gelar surgawi. Jika kamu berhasil, maka aku akan mengajarimu memanggil hujan dan persenjataan ajaib. Jika tidak, maka Anda tidak bernasib sama dengan kedua mantra surgawi ini. Saya telah menyelamatkan Anda sekali, dan itu bisa dianggap saya memenuhi karma Anda dengan guru. Lakukan yang terbaik. King Sui memandang Wang Lin. Setelah sedikit ragu, dia mengangkat tangan kanannya dan meraih ke arah kehampaan. Setetes kristal es jernih terbentuk dan melayang di hadapan Wang Lin. Objek ini berisi 3 kegunaan Summon the Rain, gunakan untuk melindungi dirimu sendiri. King Sui berbalik, berjalan menuju kehampaan, dan perlahan menghilang. Sesaat sebelum dia menghilang, kesedihan di matanya menjadi lebih kuat dan dia bergumam, "Orang itu lebih kuat dari guru." Namun,
Dia mengeluarkan perasaan familiar, aku pasti pernah melihatnya sebelumnya. Wang Lin melihat sosok King Sui yang pergi dan diam-diam merenung untuk waktu yang lama sebelum dia menggenggam tangannya ke arah itu. Dia meraih kristal es itu dan kemudian menghilang tanpa jejak. Orang itu harus menjadi kultivator langkah ketiga. Ada seorang kultivator yang luar biasa di sistem bintang seluruh langit. Wang Lin dengan cepat menuju ke tempat keluarga Li Yuan berada. Saya hanya tidak tahu apakah ada kultivator langkah ketiga di sistem bintang aliansi. Orang ini terlalu kuat. Bahkan kultivator Nirvana Saterer tidak akan mampu melawan. Sosok Wang Lin bergerak menembus bintang-bintang dan matanya bersinar. Namun, saya telah melihat arah ke langkah ketiga dari surga yang menentang manik. Mata Wang Lin semakin bersinar saat dia bergerak melintasi ruang menggunakan spatial bending. Ada sebuah planet budidaya dalam sistem terpencil di domain selatan. Planet ini bernama Annihilation. Dahulu kala, tidak hanya terkenal di wilayah selatan, namun juga terkenal di seluruh sistem bintang seluruh langit. Keluarga dengan batasan yang diwarisi dari zaman kuno, keluarga Li. Dengan penguasaan pembatasan Annihilation, keluarga Li menjadi sangat kuat dan nama mereka pernah mengguncang sistem bintang seluruh langit. Namun, dengan kemunduran keluarga dan bocornya pembatasan pemusnahan, keluarga Li jatuh dari kekuasaan. Tidak ada satupun kejayaan keluarga Li yang tersisa. Kenangan itu terkubur dan tak lagi bersinar. Ketika keluarga Li layu, bahkan ingatan orang-orang tentang keluarga Li pun menjadi kabur, seolah-olah itu sudah tidak ada lagi. Penghancuran planet menjadi tidak berpenghuni, tidak ada petani yang datang ke sini. Jika bukan karena pembatasan yang tak terhitung jumlahnya yang ditinggalkan oleh keluarga Li, mereka bahkan tidak akan mampu mempertahankan planet Annihilation. Di dalam rumah keluarga Li di planet Annihilation, Li Yuan berdiri menatap ke kejauhan. Saudara Su, bukannya aku tidak ingin membantumu ketika keluarga Yao memburumu, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Wajah Li Yuan menjadi pahit. Dia bersedia membantu, tetapi dengan tingkat kultivasinya, dia tidak hanya tidak membantu, dia malah menjadi beban. Dia sangat berterima kasih kepada Sumu atas apa yang terjadi di alam surgawi guntur, terutama fakta bahwa Sumu telah mengirimnya keluar dan tetap tinggal. Setelah menghela nafas, Li Yuan berdiri dan berjalan keluar ruangan. Dia menatap ke langit dan segala sesuatu yang terjadi di alam surgawi guntur melintas di kepalanya. Saudara Su, jika kamu bisa datang, aku akan mengajarkan hati pembatasan pemusnahan kepadamu tanpa syarat. Saat Li Yuan bergumam, matanya tiba-tiba melebar. Dia menatap ke langit dan matanya menjadi terkejut. Riak muncul di langit dan mulai menyebar. Seolah-olah langit telah menjadi genangan air. Sosok Wang Lin keluar dari riak. Dia melayang di udara dan langsung melihat Li Yuan. Dia tersenyum dan maju selangkah. Di dalam aula leluhur keluarga Li, ada kolam hitam. Wang Lin dan Li Yuan sedang duduk di genangan air, dan aura dingin keluar dari pusaran air di dalam kolam. Namun pusaran air ini sangat lemah. Saat ia mengitari mereka berdua, ia menciptakan riak. Saat Li Yun memejamkan mata, cahaya hitam keluar dari sela alisnya. Cahaya berubah menjadi garis hitam memasuki kolam. Saat garis hitam ini menyentuh kolam, rasanya seperti naga memasuki laut, menyebabkan munculnya riak yang lebih besar. Wang Lin duduk berhadapan dengan Li Yuan. Keduanya telah berkultivasi di sini selama 3 hari. Wang Lin telah tiba 3 hari lalu dan menyusul Li Yun.
Kemudian Li Yun mengundang Wang Lin ke sini untuk mewarisi hati pembatasan pemusnahan. Hanya dengan hati yang membatasi, pembatasan pemusnahan dapat menunjukkan kekuatan sebenarnya. Namun, pewarisan jantung pembatas hanya dapat dilakukan di aula leluhur keluarga Li. Garis hitam yang berasal dari Li Yuan memasuki kolam dan menghilang seolah-olah telah menjadi bagian dari kolam. Pada saat yang sama, air hitam berkumpul di dekat Wang Lin dan akhirnya mengembun di antara alisnya. Seiring berjalannya waktu perlahan, Li Yuan mulai menunjukkan ekspresi kelelahan. Pewarisan jantung pembatas biasanya dilakukan oleh para leluhur ketika sudah dekat dengan kematian. Saat ini, untuk membayar kembali Wang Lin, dia tidak ragu untuk membagi setengah dari hati pembatasan dan memberikannya kepada Wang Lin. Pada hari kelima, Li Yuan terlihat jauh lebih tua. Rasanya 5 hari ini telah menjadi 50 tahun. Cahaya hitam di antara alisnya telah banyak meredup dan sangat lemah karena lebih dari separuhnya telah memasuki kolam. Pusaran air di dalam kolam menjadi semakin intens. Saat terus berputar, perlahan-lahan berubah menjadi badai. Li Yuan menyeret tubuhnya yang lelah keluar dari kolam dan duduk. Dia memandang Wang Lin di dalam air dan bergumam, "Saudara Su, saya telah membalas kebaikan Anda." Dia menutup mata merahnya. Seluruh tubuhnya dipenuhi rasa lelah dan dia mulai berkultivasi. Untuk membayar kembali Wang Lin, dia telah memberi terlalu banyak. Memberikan sebagian besar jantung pembatasnya telah menyebabkan keterampilan pembatasannya turun drastis. Saat Wang Lin sedang duduk di dalam genangan air, pusaran air menjadi lebih intens. Pada hari ke-6, terjadi badai yang menyebabkan air naik dan mengelilingi Wang Lin. Energi dingin menyebar, menyebabkan munculnya embun beku dan sebagian kolam membeku. Saat dia berada di bawah air hitam yang terus berputar, garis-garis masuk di antara alis Wang Lin, membentuk pola bunga yang rumit dan dicap lapis demi lapis. Saat ini, Wang Lin sepertinya memasuki keadaan yang sangat misterius. Segala sesuatu tentang pembatasan pemusnahan muncul di benaknya dan mulai membandingkan serta menyatu dengan pengetahuan sebelumnya tentang pembatasan. Saat garis hitam mencapnya, berbagai misteri pembatasan menjadi semakin mendalam di hatinya. Pada hari ke-9, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan pusaran air hitam di sekitarnya tiba-tiba runtuh. Air tersebar ke segala arah, diikuti semburan energi dingin. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius dan batasan yang tak terhitung jumlahnya melintas di matanya. Seolah-olah dia bisa menembus semua batasan di dunia. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk. Semua air hitam yang tersebar bergetar dan mengembun di telapak tangannya menjadi bola hitam. Bola tersebut memancarkan cahaya hitam dan aura dingin. Tampaknya menyelimuti seluruh aula dengan aura dingin. Sambil menatap bola hitam itu, Wang Lin memejamkan mata. Sesaat kemudian, dia membuka matanya dan menamparkan tas pegangannya. Sejumlah besar tanah beterbangan. Tanah ini dikumpulkan olehnya di alam surgawi guntur di bawah bimbingan Li Yuan. Wang Lin melambaikan tangannya dan semua tanah masuk ke dalam bola hitam. Bola hitam itu berangsur-angsur mengeras. Pada saat yang sama, Wang Lin mengeluarkan seteguk energi asal esensi. Saat menyentuh bola hitam, ia bersinar terang. Bola hitam itu berangsur-angsur menyusut dan berubah bentuk di depan mata Wang Lin hingga menjadi kompas segi 8. Setiap generasi keturunan pembatasan pemusnahan harus memiliki kompas pembatasan jantungnya sendiri. Selamat, Saudara Su.
Li Yun membuka matanya yang lelah dan tersenyum. Itu adalah senyuman yang sangat tulus tanpa kepalsuan. Kompas di tangan Wang Lin memasuki telapak tangannya. Itu bergerak ke seluruh tubuhnya dan melintas di antara alisnya sebelum menghilang. Wang Lin melangkah ke samping Li Yuan dan menggenggam tangannya. "Terima kasih banyak, Saudara Li." Li Yuan tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu seperti ini, Saudara Su. Anda adalah dermawan keluarga Li saya, jadi wajar jika saya melakukan ini." "Apa yang akan dilakukan Saudara Su selanjutnya?" Wang Lin merenung. Beberapa hari yang lalu, ketika dia tiba di planet Annihilation dan bertemu Li Yuan, dia telah mendengar banyak hal dari Li Yuan. Dia bahkan mengetahui tentang gelarnya sebagai Master Demon. Berpikir tentang apa yang dikatakan Li Yuan, bahwa pertempuran 108 Dewa Surgawi di kuil Surgawi Guntur akan menggunakan 4 domain sebagai arena, hati Wang Lin dipenuhi dengan tekad. Bukan hanya karena 2 mantra surgawi yang disebutkan oleh King Sui tetapi juga janji dari keluarga Siang dari planet Donglin. 36 surga surgawi akan menerima janji dari kuil surgawi Guntur dan 2 keluarga budidaya dengan warisan dari zaman kuno. Mata Wang Lin berbinar dan dia bertanya, "Apakah Saudara Li tertarik untuk memperjuangkan salah satu dari 108 gelar surgawi?" Li Yuan merenung. Setelah sekian lama, dia tersenyum masam. "Tidak ada gunanya mengikuti tingkat kultivasi saya saat ini. Saya sedang bersiap untuk berkultivasi dengan pintu tertutup untuk menerobos ke tahap ilusoriin." Mata Li Yuan dipenuhi tekad saat dia berbicara. Dia harus berjuang untuk terobosan apapun yang terjadi untuk mengembalikan kejayaan keluarganya. Wang Lin mengangguk dan dengan tenang berkata, "Dengan bakat Saudara Li, terobosan hanya masalah waktu." Dia merenung sebentar sebelum memukul tasnya dan mengeluarkan sepotong batu giok. Kemudian dia mengukir mantra Thunder Origin di dalamnya. "Saudara Li, ada metode budidaya di dalam batu giok ini. Jika kamu mengolahnya dengan hati-hati, maka kemungkinan kamu mendapatkan terobosan akan meningkat banyak." Li Yun mengambil batu giok itu. Setelah melihat lebih dekat, dia terkejut. Meskipun keluarga Li-nya memiliki warisan dari zaman kuno, banyak di antaranya yang hilang. Satu-satunya yang tersisa hanyalah pembatasan pemusnahan. Faktanya, mereka sekarang lebih rendah daripada keluarga budidaya pada umumnya. Meskipun mantra asal Guntur dari kuil surgawi Guntur tidak berharga, mantra itu masih jarang. Dia mengangguk dan berkata, "Saudara Su, saya tidak akan repot-repot mengucapkan terima kasih, karena hanya kita berdua. Jika suatu saat aku mendapat terobosan, aku akan menemukanmu. Kami berdua bisa mengembara di bintang seperti 2 benda langit. Ini akan menjadi saat yang menggembirakan." Wang Lin tersenyum dan berkata, "Saudara Li, selamat tinggal." Dengan itu, dia mengambil satu langkah ke depan. Riak muncul di bawah kakinya dan dia menghilang. Bab 859. Kedatangan. Kuil Surgawi Guntur akan memberikan 108 gelar surgawi. Keempat domain tersebut akan menjadi arena persaingan yang sengit. Ini adalah pertama kalinya gelar surgawi diberikan sejak alam surgawi runtuh. Ada juga Dewa Langit King Sui, yang akan mengajarkan mantra surgawi. Selain itu, ada janji dari 2 keluarga kuno dan keluarga misterius dari zaman dahulu yang memberikan hak untuk menggunakan kolam surgawi. Semua ini telah mendorong kompetisi gelar surgawi ke puncaknya.
Mereka menggunakan kompetisi gelar surgawi untuk membawa niat pertempuran seluruh sistem bintang seluruh langit ke puncaknya sebelum pertempuran melawan sistem bintang aliansi. Keluarga budidaya yang tak terhitung jumlahnya dari keempat domain akan mengirimkan orang ke arena yang ditentukan. Kemudian, dengan utusan kuil surgawi Guntur sebagai juri, 108 orang akan dipilih dari setiap domain untuk dikirim ke kuil surgawi Guntur untuk kompetisi final. Domain Selatan, salah satu dari 3 planet utama, planet Bumi Api. Ruang yang jaraknya ribuan kilometer dari planet ini diselimuti oleh cahaya terang. Ribuan kilometer jauhnya adalah area yang dipenuhi oleh banyak petani. Medan perang wilayah selatan telah tiba. Ribuan kilometer jauhnya, ada banyak batu biru yang mengambang. Ada satu atau beberapa orang duduk di setiap batu. Batu-batu biru tersebar di seluruh area. Batu biru disiapkan oleh domain selatan untuk semua orang yang ingin menyaksikan kompetisi tersebut. Saat ini tidak kurang dari puluhan ribu pembudidaya tersebar di antara batu biru. Tingkat kultivasi mereka sangat bervariasi, meskipun sebagian besar dari mereka adalah kultivator pada tahap pertama. Selain menemani anggota keluarga mereka yang datang untuk mengikuti lomba, mereka juga datang untuk memperluas wawasan dengan melihat beberapa mantra langit. Ada banyak batu merah di antara batu biru yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap kultivator yang duduk di atasnya memiliki mata bersinar yang dipenuhi dengan niat bertarung. Inilah orang-orang yang memperoleh hak untuk memperjuangkan gelar celestial di domain selatan. Ada sekitar 300 hingga 400 batu merah. 108 orang yang berhak pergi ke kuil surgawi Guntur akan dipilih dari mereka. Pada saat ini, di dalam medan perang yang lebarnya ribuan kilometer, 2 petani sedang bertarung. Berbagai mantra memenuhi area tersebut, dan kedua belah pihak berimbang. Semua penonton menyaksikan dengan cermat, terutama mereka yang akan bertarung selanjutnya. Mereka memperhatikan dengan lebih cermat. Tentu saja, ada kultivator yang hanya melihat sekilas dan menarik pandangannya. Jelas sekali bahwa pertempuran semacam ini tidak menarik minat mereka. Zhan Kongli adalah salah satunya. Keluarga Zhan adalah keluarga besar. Zhan Kongli adalah junior terbaik dari keluarga Zhan. Persyaratan keluarganya baginya adalah mendapatkan 10 besar di kompetisi domain selatan. 10 teratas, jika tidak ada yang salah, maka itu ada di dalam tas. Tatapan tajam Zhan Kongli menyapu area tersebut dan mendarat di atas batu merah. Di atas batu merah itu duduk Sengong Hu yang matanya terpejam. Dia sepertinya memperhatikan tatapan Zhan Kongli dan membuka matanya. Keduanya tersenyum satu sama lain dan menarik pandangan mereka. Saat Sengong Hu mengalihkan pandangannya, dia melihat ke kejauhan dengan ekspresi suram. Dia awalnya ingin membantu tuannya ketika dia mengetahui bahwa keluarga Yao sedang memburunya. Namun, leluhur keluarga Sengong secara pribadi keluar untuk menghentikannya. Meskipun Sengong Hu tidak mau, dia akhirnya harus menyerah. Namun, dia tidak bisa menahan cibiran. Keluarga Yao benar-benar mencari kematiannya sendiri dengan memprovokasi tuannya. Meski begitu, kejadian yang terjadi kemudian di luar dugaan Sengong Hu. Tuannya berulang kali melakukan serangan balik terhadap keluarga Yao, membunuh banyak pembudidaya, dan memperoleh gelar emas. Teriblis. Pada akhirnya, pertempuran yang mengguncang bumi di domain utara membuat nama Sumu bergema di seluruh sistem bintang seluruh langit. Meskipun semua ini tampak termasyhur di permukaan, namun sangat berbeda dengan kesan yang dimiliki Sengong Hu.
Dia terdiam untuk waktu yang lama, mengingat semuanya dari sebelumnya, dan hatinya terasa pahit. Dengan kecerdasan Sengong Hu, dia punya spekulasi. Saya khawatir Sumu tidak sekuat yang saya bayangkan, saya khawatir tingkat kultivasinya lebih rendah dari saya, tidak peduli seberapa rajinnya dia dalam meningkatkan kultivasinya, dia berada di puncak korporeal yang seperti saya. Sayang. Hati Sengong Hu terasa sangat rumit saat dia mengalihkan pandangannya dari kehampaan. Hati Zhang Kongli juga sangat kompleks bersama Sengong Hu. Dia sama pintarnya dengan Sengong Hu, dan ketika berita tentang Wang Lin diburu oleh keluarga Yao sampai padanya, dia perlahan-lahan menyadari kebenarannya. Hatinya juga dipenuhi dengan kepahitan. Sumu, sayangnya, aku bahkan tidak menyangka aku, Zhang Kongli, akan mengalami hari di mana aku tertipu. Bukannya saya tidak bisa melihat melalui kultivasinya, tetapi tidak ada yang bisa dilihat, itu hanya tingkat kultivasinya. Dia pasti mendapat keberuntungan untuk mencapai yang korporeal di alam surgawi guntur dan tidak menyembunyikan kultivasinya seperti yang saya kira. Bahkan sekarang orang ini masih berada pada tahap korporeal yang aku salah tentang dia. Zhang Kongli menghela nafas dan dipenuhi kekecewaan. Zhang Yun sedang duduk di atas batu biru di belakang Zhang Kongli. Ketika dia melihatnya mengerutkan kening, dia menghela nafas. Dia mengerti betul bahwa sepupunya memikirkan senior. Selama periode waktu ini, nama senior menjadi terkenal di sistem bintang seluruh langit. Setiap kali dia mengingat apa yang terjadi di alam surgawi guntur, dia akan merasa terkejut. Jika bukan karena senior yang memimpin, dia pasti sudah mati. Ada batu merah lain dengan Tang Yan Feng di atasnya. Dia melihat ini dan mendengus dingin tetapi tidak berbicara. Zhang Kongli, Sengong Hu, dan Tang Yan Feng terkenal di wilayah selatan. Mereka dinobatkan sebagai 3 bencana di domain selatan. Selain penonton dari berbagai keluarga budidaya, ada juga beberapa orang di sini yang bertanggung jawab mengatur pertempuran. 3 di antaranya berasal dari kuil surgawi guntur. 2 dari 3 orang itu mengenakan jubah hijau dan mata mereka dingin saat menyaksikan semuanya. Salah satunya sudah sangat tua dan mengenakan jubah ungu. Matanya terpejam seolah tidak peduli dengan apapun yang terjadi di hadapannya. 2 utusan berjubah hijau dari kuil surgawi guntur sangat menghormati tetua berjubah ungu. Bahkan nenek moyang di sekitar domain selatan sangat menghormatinya. Selain mereka bertiga, ada juga berbagai leluhur keluarga budidaya di wilayah selatan. Orang-orang ini sedang duduk di atas batu putih. Batu putihnya sangat sedikit, kurang dari 10, tetapi setiap orang yang duduk di atasnya sangat terkenal. Namun leluhur keluarga Sengong dan Lai Yunzi tidak ada di sini. Pertarungan di dalam arena secara bertahap akan segera berakhir. Kedua keluarga budidaya yang terlibat semuanya dengan hati-hati melihat ke medan perang. Sesaat kemudian, salah satu tubuh petarung menggigil saat mantra itu mengenai tubuhnya. Wajahnya menjadi pucat dan darah keluar dari sudut mulutnya. Ketika dia melihat lawannya mengejarnya, dia menghela nafas dan berkata, "Saya mengaku kalah." Tawa datang dari orang yang mengejarnya. Dia berbalik dan menghentikan pengejarannya. Sebuah bayangan muncul di dalam arena, itu adalah salah satu utusan kuil surgawi guntur yang berjubah hijau. Dia muncul dengan kilatan guntur saat dia menyapu arena dan dengan tenang berkata, "Li Ye menang." Saat pertempuran terjadi di luar planet Earth Flame, sosok Wang Lin muncul di kehampaan ratusan ribu kilometer jauhnya.
Matanya dingin saat dia melihat ke kejauhan. Li Yuan mengatakan bahwa kompetisi domain selatan akan diadakan di planet Earth Flame. Setiap peserta memerlukan token kualifikasi dari domain selatan untuk berpartisipasi. Jika seseorang tidak memiliki token, dia tidak diperbolehkan masuk, dan begitu dimulai, area dalam jarak 100.000 km akan ditutup. Jika kamu terlambat, kamu tidak diperbolehkan masuk. Wang Lin mendengus dingin dan melangkah maju. Riak muncul di bawah kakinya, dan setelah langkah kedua, dia menghilang. Dalam jarak 100.000 km dari planet Bumi Api, terdapat para penggarap yang duduk dengan jarak 10.000 km. Mereka membentuk cincin yang mengelilingi planet Bumi Api dan mencegah orang luar masuk. Untaian energi spiritual keluar darinya, dan mereka terhubung erat, membentuk sebuah jaringan. Saat posisi seseorang berubah, hal itu akan langsung dirasakan oleh orang lain. Meng Lin saat ini sedang duduk di antara bintang-bintang dengan kemarahan berdiam di dalam hatinya. Dia adalah seseorang dari keluarga Meng dari planet Earth Flame. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk mengamati mantra surgawi yang digunakan selama kompetisi. Namun, dia dikirim jauh-jauh ke sini, jadi dia sangat marah. Memikirkan bagaimana teman-temannya bersukacita atas kemalangannya ketika mereka mengetahui dia dikirim untuk berjaga di sini, dia menjadi lebih murung dan tidak bisa menenangkan dirinya untuk berkultivasi apapun yang terjadi. Jika saya bisa melihat berbagai mantra surgawi yang digunakan dalam kompetisi gelar surgawi ini, terutama mantra-mantra surgawi yang terjadi di wilayah selatan, itu akan sangat bermanfaat bagi budidaya saya. Sayang, Meng Lin menghela nafas gelap. Dia baru berada pada tahap akhir transformasi jiwa dan tidak dapat mengambil langkah terakhir ke tahap ascendan. Lalu pupil matanya tiba-tiba menyusut saat dia menatap lurus ke depan. Riak tiba-tiba muncul 1000 kaki dari Meng Lin. Saat riak menyebar, seseorang keluar. Orang ini mengenakan pakaian putih dan rambut hitamnya bergerak tanpa angin. Khususnya, mata orang ini sangat cemerlang. Saat Meng Lin bertemu dengan mata itu, dia merasa seolah-olah sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya meledak di benaknya. Jiwa asalnya hampir runtuh dan energi spiritualnya langsung keluar dari tubuhnya. Saat ini, dia kehilangan kesadaran. Sosok Wang Lin berkedip dan berjalan melewati Meng Lin. Baru setelah Wang Lin berada jauh, Meng Lin sadar kembali. Dia dipenuhi kebingungan saat dia melihat ke belakang tetapi tidak melihat apapun. Aneh, kenapa aku baru saja kesurupan? Meng Lin menggaruk kepalanya dan tidak bisa memikirkan alasannya. Setelah menghela nafas, dia mulai berkultivasi. Anehnya, kali ini dia berhasil dan tenggelam dalam budidaya setelah waktu yang singkat. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.